Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Sejalan dengan perubahan peraturan terkait COVID oleh pemerintah, ICA juga meniadakan pembatasan terkait COVID untuk semua acara di ICA Surabaya. Masker tidak lagi diwajibkan untuk digunakan, tetapi Anda tetap bisa memakai masker untuk kenyamanan dan proteksi diri. Kelas Ministry 101 dilaksanakan pada hari ini jam 2 siang. Bila Anda tertarik untuk melayani bersama di ICA atau sedang melayani tetapi belum mengikuti kelas ini, inilah saatnya Anda mengikutinya. Kelas akan dimulai pada jam 2 di ruang MPR, baik di East Campus dan di West Campus. Tidak perlu melakukan pendaftaran sebelumnya, jadi sampai jumpa di kelas Ministry 101 hari ini. ICA East Hospitality Team mengadakan pelatihan pada tanggal 12 Februari tepat setelah ibadah berakhir, jam 12 sampai setengah 2 siang di ruang MPR 1. Bila Anda bagian dari ICA East Hospitality Team atau rindu untuk melayani bersama tim hospitality, mari hadir di pelatihan ini. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi Service Director, Lighting, Sound, dan juga Operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Vision Sunday akan segera tiba. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 19 Februari di ICA West dan pada 26 Februari di ICA East. Di hari tersebut, ICA akan membagikan kabar baik tentang apa yang akan ICA lakukan pada tahun 2023, serta kemana arah dan kehendak Tuhan memimpin kita. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Vision Sunday. ICA East akan berpindah ke jadwal ibadah yang baru. Dengan bertambahnya jumlah jemaat, kami menambahkan satu lagi ibadah bahasa Inggris di hari Minggu, hanya untuk ICA East. Mulai tanggal 19 Februari, jam ibadah menjadi pukul 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia, lalu jam 9.15 dan jam 11 untuk ibadah bahasa Inggris. Jadi bila Anda adalah jemaat yang rutin hadir di ICA East, perhatikan perubahan jam tersebut dan beritahu teman dan kerabat Anda. Dan bagi Anda jemaat ICA West ataupun ibadah online ICA, jadwal ibadah tidak berubah untuk saat ini, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Antoni Nadi, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bahasa Indonesia online ICA. Dan kita masih di dalam seri 50 hari menuju transformasi. Dan pada kali ini kita akan berbicara bagaimana menghadapi raksasa di dalam kehidupan setiap kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau lembutkan hati setiap kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, membawa kelepasan, membawa kesembuhan, membawa kemerdekaan di dalam kehidupan kami, dan juga dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah kepada setiap kami tanpa ada satupun yang Kau lewatkan. Dan kami minta semua ini hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, mimpi adalah berasal dari Tuhan. Dan setiap pencapaian yang hebat itu dimulai dari sebuah mimpi. Thomas Alva Edison, jikalau dia tidak bermimpi untuk menciptakan penerangan dari listrik melalui bola lampu, maka sampai saat ini kemungkinan kita masih memakai lilin atau obor di dalam sebuah penerangan. Dan seorang yang bernama Nicholas Cugnot, itu mungkin nama yang masih asing bagi saudara. Tapi saudara ketahui melalui beliaulah dia memiliki sebuah mimpi. Bagaimana menciptakan sebuah kendaraan dengan mesin yang pertama kalinya untuk menggantikan hewan sebagai alat transportasi. Dan semua mimpi itu dimulai pada tahun 1769. Maka terciptalah sebuah mobil. Dan itu adalah 2 orang dari sekian banyak orang yang berhasil mewujudkan mimpinya. Namun tentunya ada lebih banyak lagi orang yang memiliki mimpi namun tidak pernah bisa mewujudkannya. Mereka tidak pernah melangkah lebih jauh untuk merealisasikan mimpinya karena takut akan penghambat atau halangan. The giants of life, raksasa-raksasa yang menghalangi daripada mimpi mereka. Mereka dan raksasa penghalang ini bisa berupa keuangan, bisa juga hubungan, bisa juga emosional, bisa juga secara spiritual. Artinya raksasa-raksasa penghalang ini ada di dalam setiap sisi atau dimensi daripada kehidupan setiap manusia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa kehidupan itu yang menghalangi kita dan mimpi kita. Dan kita belajar dari seorang remaja yang bernama Daud. Mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu.
Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dikatakan ada dua pasukan, satu pasukan Filistin di sebelah kiri dan satu pasukan Israel di sebelah kanan. Mereka berbaris berhadap-hadapan. Tetapi ada sebuah lembah yang menghalangi antara mereka. Dan keduanya hanya bisa berbaris dan berhadap-hadapan. Karena apa? Karena mereka, di antara mereka, tidak ada yang berani terlebih dahulu berinisiatif untuk menyerang. Kenapa? Karena kalau satu pihak itu menyerang terlebih dahulu, maka dia harus menuruni lembah dan mulai menaiki lembah yang di sebelahnya. Maka itu akan menjadi sasaran yang empuk, sebuah strategi perang yang buruk. Maka mereka pasti akan menderita kekalahan. Itulah sebabnya selama berhari-hari kedua pasukan itu setiap pagi hanya berbaris, mengatur barisannya berhadap-hadapan, dan setelah sore selesai mereka akan membubarkan diri dan kembali perkemahan dan begitu seterusnya. Karena itu akhirnya Goliat, salah satu wakil tentara daripada Filistin, maju untuk menantang duel satu lawan satu. Supaya ada penyelesaian, supaya perang ini bisa segera berakhir. Nah, kita tahu bahwa Goliat ini dikatakan tingginya 6 hasta sejengkal. Nah, kita tahu berapa tingginya dalam meter yang kita ketahui. Kalau saudara tahu Yao Ming, pemain NBA yang berasal dari China, itu tingginya 2,3 meter. Dan orang yang tertinggi di dunia di masa modern ini yang pernah dicatat di dalam Guinness Book of Record adalah seorang yang bernama Robert Wadlow dari Amerika. Dia tingginya mencapai 2,72 meter. Jadi 40 cm di atasnya Yao Ming. Nah, Goliat ini 6 hasta sejengkal itu diperkirakan sekitar 3 meter. Artinya dia 30 cm lebih tinggi daripada Robert Wadlow ini. Artinya kalau kita memandang Goliat, kita bisa mendangak sampai ke atas, leher kita sampai sakit. Karena dia begitu tinggi, hampir 2 kali rata-rata tinggi orang normal pada umumnya. Dan dikatakan dia memakai ketopong atau helm tembaga yang diperkirakan beratnya itu sekitar 3 kilo. Baju sirahnya beratnya 5.000 shekel tembaga, itu diperkirakan sekitar 60 kilo. Artinya kalau dia memakai baju sirahnya itu sama seperti kita lagi menggendong beras seberat 50 kilo ditambah sedikit. Atau menggendong semen yang beratnya satu saknya 50 kilo, kita tambah sedikit. Itulah yang dipakai oleh Goliat. Dan dia juga memakai penutup kaki dari tembaga, memanggul lembing di bahunya, tombak dari kayu itu yang biasa untuk menenun, artinya kayu yang panjang, yang besar, itu tentunya kayu yang sangat kuat. Dan mata tombaknya dikatakan beratnya 600 shekel besi atau sekitar 7 kilo beratnya. Dan ada seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Seharusnya perisai itu tidak perlu. Kenapa saudara? Karena dia sudah tertutup semuanya mulai dari atas sampai bawah. Jadi hanya simbolis saja bahwa ada orang yang membawa perisai. Dan tampilan Goliat ini membuat ciut nyali daripada orang-orang yang melihatnya. Tampilan ini mengintimidasi orang-orang dan tentara Israel. Ditambah lagi ia berteriak-teriak untuk menantang tentara Israel. Dan itulah dikatakan bahwa membuat Saul, raja orang Israel, dan segenap tentaranya menjadi cemas dan sangat ketakutan. Kita tahu bahwa Saul itu perawakannya jauh lebih tinggi dibanding orang rata-rata orang Israel.
Artinya kalau dibuat perhitungan harusnya Saul inilah yang pantas untuk berhadapan dengan Goliat. Tetapi di sini dikatakan melihat penampilan Goliat, mendengar tantangan teriakan daripada Goliat membuat Saul dan seluruh tentaranya menjadi sangat ketakutan. Nah, penghalang daripada mimpi kita, dream killers itu adalah yang pertama adalah ketakutan yang diteruskan akan berujung kepada keputusasaan. Banyak orang tidak mau melangkah lebih jauh untuk melanjutkan mimpinya karena lebih takut terlebih dahulu. Ia takut gagal, takut dicemooh, takut dihina dan sebagainya. Dan sudah membayangkan kalau ia melakukan ini maka itu akan memakan sebuah effort yang besar, akan menguras tenaganya, menguras pikiran dan uangnya, dan akhirnya ia memilih untuk berhenti bahkan sebelum ia melangkah karena diliputi oleh ketakutan. Oh, bagaimana nanti keuangannya? Uangnya berasal dari mana? Bagaimana dengan orang-orang yang akan membantumu, tenaganya? Bagaimana dengan waktumu yang ada? Semuanya itu membuat orang menjadi ketakutan dan berhenti. Dan ketakutan daripada intimidasi ini berasal dari dua hal. Yang pertama adalah apa yang dilihat, dan yang kedua dari apa yang didengar. Tadi saya katakan bahwa Saul, mereka dan tentaranya sangat ketakutan karena mereka melihat penampilan Goliat yang begitu lengkap, siap tempur dengan perawakan yang tinggi besar, 3 meter tingginya. Sesuatu yang sangat sulit untuk dikalahkan secara nalar manusia, dengan kekuatan manusia. Dan mereka mendengar setiap hari tantangan, ejekan, cemoohan terhadap tentara Israel. Dan itulah yang membuat mereka menjadi ciut nyalinya. Dan itulah cara yang dipakai oleh setan, oleh si jahat untuk membuat setiap orang menjadi ketakutan dengan intimidasi. Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apabila orang sedang berjalan misalnya di padang gitu ya, dan mendengar auman singa, dia belum lihat, dia hanya mendengar saja ada singa yang ada di dekatnya yang dia tidak bisa lihat, tapi mendengar aumannya, maka itu akan membuat dirinya menjadi panik karena takut. Gitu ya. Apalagi singa itu kemudian terlihat olehnya berjalan perlahan mendekatinya. Maka tentunya, maka ketakutannya itu akan semakin besar dan bahkan bisa membuat ia menjadi lumpuh, tidak bisa bergerak karena ketakutan itu telah menguasai dirinya. Intimidasi seperti itulah yang membuat seseorang menjadi ketakutan terus-menerus. Dan bila itu tetap ada, maka membuat orang itu menjadi tak berdaya. Cara setan untuk meruntuhkan iman adalah melalui intimidasi. Dan ketakutan itu adalah lawan daripada iman. Ketakutan itu adalah melihat masalah jauh lebih besar daripada Tuhan. Sedangkan iman adalah melihat Tuhan jauh lebih besar dari masalah. Dan iman seseorang itu merubah cara pandang seseorang berespon dalam menghadapi sebuah masalah. Saya ulangi, iman adalah merubah cara pandang seseorang untuk berespon, untuk bertindak dalam menghadapi masalah itu. Kita baca di Matius 6, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata yang baik ini bicara mata yang melihat dengan iman.
Kalau kita melihat dengan iman bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah, maka apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam diri kita dikatakan terang adanya. Karena ketakutan tidak ada tempat di dalamnya. Tetapi kalau dikatakan kita memiliki mata yang jahat, yaitu yang melihat dengan ketakutan, melihat bahwa masalah raksasa masalah ini jauh lebih besar dari Tuhan kita. Maka segala pikiran, segala perkataan, segala tindakan kita, respon kita, itu juga akan mengalami sebuah akibat yang negatif. Itu yang pertama daripada ketakutan. Penghalang yang kedua adalah ketidaksetujuan. Kita baca selanjutnya di 1 Samuel ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencomoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Daud diutus oleh Isai ayahnya untuk membawa perbekalan kepada kakak-kakaknya 3 orang yang ada di medan pertempuran, untuk melihat keadaan mereka. Dan sesampai Daud di sana, ia melihat dan mendengar Goliat lagi berteriak-teriak menantang tentara Israel. Dan juga Daud melihat bahwa tentara Israel ketakutan. Daud diberitahu oleh seseorang yang ada di sana, jikalau ada orang Israel yang bisa mengalahkan Daud, maka akan mendapatkan sebuah reward, hadiah, imbalan yang sangat besar. Yaitu orang itu akan dijadikan menantu oleh Raja Saul dan seluruh keluarganya akan dibebaskan dari pembayaran pajak. Dan ketika Daud berkata bahwa siapakah orang Filistin yang berani mencemooh tentara Allah, maka kakaknya memarahinya, yaitu Eliab kakak yang tertua. Bahwa kakak tertua ini menuduh Daud bahwa hanya untuk mencari sebuah sensasi saja, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa setiap kita tentunya ingin semua orang itu setuju dengan kita. Kita semua kepingin semua orang approve sama kita. Namun sayang, tidak semuanya, tidak seindah seperti itu. Ada banyak orang-orang yang suka mengkritik kita, yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap kita, keputusan kita atau mimpi kita ketika kita sampaikan kepada mereka. Orang-orang ini hanya melihat masalah sebagai penghalang utama, raksasa yang harus dihadapi. Mereka tidak punya keberanian untuk menghadapinya, tetapi menentang orang yang berusaha untuk menghadapinya. Dan bila kita terbiasa mendengar perkataan-perkataan negatif seperti itu, maka iman kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi ikut negatif, kita akan menjadi hidup dalam tetap ketakutan, dan akhirnya berujung kepada keputusasaan. Dan dikatakan ketika Daud mendengar Eliab kakaknya mencemooh, mengkritik dia, apa yang dia katakan? Bahwa Daud segera berpaling, meninggalkan Eliab. Artinya kita pun untuk segera menjauhi untuk orang-orang yang ada yang berupaya untuk melemahkan iman kita. Jadi
Jauhi, jangan bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang hanya bisa melihat masalah saja tanpa ia sendiri berani untuk memberikan solusi bagaimana menghadapi masalah itu. Bahkan ketika kita hendak menghadapi masalah, kita pun juga ditentang. Hindari orang-orang seperti itu, seperti Daud, untuk segera berpaling. Nah, bagaimana cara kita mengatasi daripada raksasa penghalang tadi? Yang pertama, yaitu ingat akan pertolongan Tuhan di masa lalu terhadap hidup saudara. Pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan, yang dimana Tuhan dalam kasih setianya telah menolong saudara, itulah yang perlu saudara ingat, agar itulah yang akan membangkitkan iman saudara. Kita baca selanjutnya di ayat yang ke-31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Mengingat kesetiaan Tuhan dalam diri kita yang telah menolong kita pada masa lalu, akan memberikan kepada kita dua hal. Yaitu yang pertama, keberanian pada saat ini. Dan yang kedua, memberikan harapan pada masa datang. Artinya kita tahu bahwa ada Tuhan yang telah menolong kita dulu, maka saat ini juga Dia akan menolong kita. Itulah sebabnya kita berani menghadapi pada saat ini. Dan kita juga tahu, kalau Tuhan telah menolong saya hari ini, maka pada saat-saat yang akan datang, maka Tuhan pun juga akan menolong. Ada harapan yang timbul di dalam diri kita. Daud, seorang yang remaja, usianya belasan tahun, adalah seorang yang belum berpengalaman di dalam medan perang saat itu. Dia menghadapi seorang tentara yang profesional, seorang tentara yang luar biasa kuatnya, ya, yang berpengalaman. Ia hanya menghadapinya seorang diri. Dia tidak memiliki senjata selengkap seperti Goliat, tetapi yang dia punya hanya sebuah ketapel atau umban. Tetapi ia maju menghadapi, bukan karena dia memiliki keahlian untuk sebagai pelempar umban yang jitu, melainkan ia datang menghadapi di dalam nama Tuhan, yaitu Tuhan yang telah menolongnya berkali-kali menghadapi ancaman binatang buas. Ia percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan menyertai dan menolong dia menghadapi Goliat. Dan dia memiliki harapan, Tuhan saat ini pun akan menolongnya untuk menghadapi Goliat ini. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ketika saudara menghadapi permasalahan yang sangat berat, yang besar pada saat ini, yang membuat saudara cemas, membuat saudara takut, tidak bisa tidur karena memikirkan masalah ini. Satu hal, ingat
pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan di masa lalu, pertolongan Tuhan yang telah saudara terima, kasih-Nya, kesetiaannya kepada saudara, maka kita bisa percaya, iman kita dibangkitkan, dan kita memiliki harapan bahwa Tuhan yang setia itu pun juga akan menolong saudara pada saat ini. Itu yang pertama, bagaimana kita menghadapi daripada raksasa yang menakutkan itu. Yang kedua adalah jauhi orang yang meragukan saudara. Ya, dikatakan tidak ada seorang pun yang percaya kepada Daud. Kakak-kakaknya, Raja Saul pun ya tidak percaya kepada dia bahwa dia mampu untuk mengalahkan Goliat. Hanya walaupun dari seluruh sekian ribu tentara tidak ada yang berani, hanya Daud saja satu-satunya orang yang berani. Tetapi Daud tidak membiarkan cemoohan daripada kakaknya dan keraguan daripada Saul untuk menghalangi langkahnya, untuk menguasai pikirannya dengan ketakutan. Dikatakan bahwa tadi saya jelaskan bahwa Daud segera meninggalkan kakaknya. Dan ketika Saul melihatnya, maka Daud mau menyatakan, sebelum Saul meragukan lebih lanjut, Daud menyatakan imannya mengenai pengalamannya dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat Daud mulai melangkah maju. Saudara, jangan bergaul dengan orang yang meragukan saudara, yang melemahkan iman saudara. Itu akan membunuh iman saudara dan akan membunuh daripada mimpi saudara. Dan itu yang akan membuat jiwa dan roh saudara menjadi lemah, dan itu menghambat akan apa yang sudah Tuhan berikan bagi saudara, mimpi yang Tuhan berikan bagi saudara. Dan kalau itu saudara biarkan, maka saudara akan stuck. Saudara akan diam di tempat, saudara tidak akan melangkah kemanapun untuk mencapai mimpi yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk menghadapi hambatan itu adalah tetap melangkah. Jangan menunda-nunda. Kita lanjutkan kisah Daud di ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud tidak menunda-nunda untuk segera menjumpai Goliat. Setelah ia mencoba baju perang yang coba dikenakan oleh Saul kepadanya dan merasa semuanya kebesaran dan berat, akhirnya dia memutuskan untuk memakai pakaiannya sendiri dengan tongkat dan dengan ketapelnya, umbannya. Maka ia dikatakan segera ia turun, ia mendekati Goliat. Dan dikisahkan bahwa ketika Goliat melihat bahwa orang yang turun mendekatinya itu adalah seorang anak muda yang masih remaja, seorang yang masih bocah, maka ia mengejek Daud dan mengancam akan membunuhnya. Dan Daud mengatakan ini kepada Goliat di ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud tahu bahwa perlengkapan senjata yang hebat itu tidak apa-apanya apabila berhadapan dengan Tuhan yang semesta alam. Sebab pertempuran dikatakan oleh Daud adalah di tangan Tuhan. Tuhanlah sebagai jaminan kemenangan. Meskipun Goliat secara fisik itu sangat kuat, perlengkapan senjatanya sangat lengkap, tetapi berhadapan dengan Tuhan itu tidak ada artinya. Dan Daud tidak menunda apapun untuk dia segera melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Saudara, menunda melakukan sebuah tindakan dari mimpi yang diberikan Tuhan bagi saudara, itu akhirnya akan membuat mimpi itu semakin jauh
semakin tidak tercapai. Dan membuat saudara akan semakin malas untuk memulainya. Daud, pada saudara baca di pasal sebelumnya, yaitu ketika Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, Israel yang baru menggantikan Saul, ya, ia tidak serta-merta menjadi raja. Namun ia tidak duduk diam menunggu waktunya tiba. Daud tetap melakukan tugasnya sebagai gembala. Setiap hari menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Dia setia setiap hari pergi mencari rumput buat dombanya itu. Dan ia tetap taat terhadap ayahnya Isai. Ketika ia diminta untuk menjenguk kakak-kakaknya, ia melakukannya. Dan ketika ia melihat Goliat, ia segera mengajukan diri, volunteer untuk melawan daripada Goliat itu. Ia tetap melangkah dan ia tidak menunda-nunda. Dan dikatakan kalau saudara baca selanjutnya, segera Daud mengambil satu batu dari kantungnya, dia ditaruh di umbannya, diputar-putar kemudian dilemparkan dan tepat kena dahi daripada Goliat. Yaitu tempat yang kosong, yang tidak terlindung oleh helmnya. Dan dikarenakan derasnya batu itu, dikatakan bahwa batu itu masuk terbenam di dalam dahi Goliat. Dan Goliat jatuh terkelungkup mukanya ke tanah dan mati. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, melainkan dengan nama Tuhan semesta alam, penyertaan Tuhan yang sungguh hebat dan luar biasa. Saudara, saat Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, ia pun juga mengalami situasi yang sangat ketakutan. Tuhan Yesus sangat ketakutan akan apa yang akan terjadi padanya sebentar lagi. Begitu ketakutannya, dikatakan bahwa ketika ia berkeringat maka darahnya tertetes keluar. Artinya hal itu hanya bisa dialami orang yang mengalami stres yang begitu berat sehingga pembuluh darah yang ada di bawah kulitnya itu menjadi pecah. Dan itu keluar bercampur dengan keringat. Dan bila Yesus membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya, maka karya penebusan tidak akan terjadi dan rencana Allah akan gagal. Namun Yesus percaya akan kehendak Allah Bapa dan taat kepadanya agar rencana Allah itu tergenapi. Ia menyingkirkan ketakutannya dengan ia tetap melangkah dan tanpa menunda-nunda. Ketika Yudas datang bersama tentara pengawal daripada bait Allah, maka ia menyatakan, akulah yang kau cari ketika ditanya oleh Yudas. Ia tidak menunda, ia tidak menyurutkan langkahnya, ia tidak lari. Dan malam itu ia ditangkap. Ia diadili di hadapan imam besar. Ia dihina, diejek, dipukul, disiksa. Kemudian keesokan harinya ia diserahkan kepada Pontius Pilatus. Dan kemudian ia diserahkan kepada tentara Romawi, ia disesat, dicambuk. Begitu hebat penderitaannya. Dikatakan bahwa tubuhnya sampai hancur. Mukanya tidak berbentuk. Dan lagi ia memanggul kayu sebagai salibnya. Kematian di atas kayu salib adalah kematian yang paling brutal dan kejam yang ada di dalam sejarah manusia. Dan itu Tuhan Yesus melakukannya semuanya. Adalah bagi kita semua. Agar kita pun memiliki sebuah keselamatan yang kekal. Kita memiliki pendamaian dengan Allah melalui darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Yesus tidak pernah mengeluh. Ia menanggung semuanya itu bagi kita semuanya. Agar kita beroleh penebusan dan kehidupan yang kekal. Yang seharusnya kita ini mati di atas kayu salib itu. Karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus menggantikannya bagi kita. Dan 3 hari kemudian ia bangkit. Ia bangkit untuk mengalahkan maut. Kemenangannya atas maut itu adalah kemenangan bagi setiap orang percaya. Yang kelak kita pun akan bangkit
dan tinggal bersama Dia untuk selamanya. Saudara, jangan biarkan raksasa-raksasa penghalang untuk mematikan atau menghambat mimpi saudara. Jangan biarkan ketakutan dan ketidaksetujuan menguasai saudara. Hadapilah semua itu dengan pengalaman saudara yang telah ditolong Tuhan terlebih dahulu. Karena itu yang akan membuat iman saudara bangkit, itu yang akan membuat harapan saudara akan timbul. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan jangan bergaul dengan orang-orang yang akan membuat iman saudara menjadi kecil bahkan mati. Dan membuat setiap omongannya membuat kita menjadi ragu-ragu dan takut. Jauhi orang-orang itu. Karena itu yang akan membuat iman dan harapan saudara akan mati. Dan yang ketiga, tetap saudara untuk melangkah, jangan menunda. Dan setiap langkah saudara yang saudara lakukan, itu membuat saudara akan semakin dekat dengan tujuan. Dan bila saudara berhenti, maka tujuan itu akan semakin tidak tercapai. Percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Ia adalah Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahwa Kau Tuhan yang setia, Kau yang telah pernah menolong kami di masa lalu, maka Kau pun akan menolong kami saat ini. Dan Kau pun juga akan menolong kami di masa depan. Kami Tuhan minta pertolongan-Mu dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat mengarahkan mata hati kami hanya kepadamu. Untuk kami tidak melihat masalah kami sebagai raksasa, melainkan kami melihat Engkau Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kami. Terima kasih Tuhan pada firman-Mu hari ini yang akan menolong setiap kami saat ini dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Mereka tahu bahwa ada Tuhan yang setia yang menyertai mereka, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan kami semua akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dalam ucapan syukur terima kasih di dalam nama Tuhan dan penebus kami yang hidup, Kristus Yesus. Amin. Sampai jumpa saudara minggu depan. Saudara bisa ikuti kembali secara online ibadah bahasa Indonesia ICA. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Kelas Ministry 101 dilaksanakan pada hari ini jam 2 siang. Bila Anda tertarik untuk melayani bersama di ICA atau sedang melayani tetapi belum mengikuti kelas ini, inilah saatnya Anda mengikutinya. Kelas akan dimulai pada jam 2 di ruang MPR, baik di East Campus dan di West Campus. Tidak perlu melakukan pendaftaran sebelumnya, jadi sampai jumpa di kelas Ministry 101 hari ini. ICA East Hospitality Team mengadakan pelatihan pada tanggal 12 Februari tepat setelah ibadah berakhir, jam 12 sampai setengah 2 siang di ruang MPR 1. Bila Anda bagian dari ICA East Hospitality Team atau rindu untuk melayani bersama tim hospitality, mari hadir di pelatihan ini. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Vision Sunday akan segera tiba. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 19 Februari di ICA West dan pada 26 Februari di ICA East. Di hari tersebut, ICA akan membagikan kabar baik tentang apa yang akan ICA lakukan pada tahun 2023, serta kemana arah dan kehendak Tuhan memimpin kita. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Vision Sunday.
ICAs akan berpindah ke jadwal ibadah yang baru. Dengan bertambahnya jumlah jemaat, kami menambahkan satu lagi ibadah bahasa Inggris di hari Minggu, hanya untuk ICAs. Mulai tanggal 19 Februari, jam ibadah menjadi pukul 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia, lalu jam 9.15 dan jam 11 untuk ibadah bahasa Inggris. Jadi bila Anda adalah jemaat yang rutin hadir di ICAs, perhatikan perubahan jam tersebut dan beritahu teman dan kerabat Anda. Dan bagi Anda jemaat ICA West ataupun ibadah online ICA, jadwal ibadah tidak berubah untuk saat ini, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.